Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita berlanjut ke perjanjian baru, yaitu ke Injil Matius 12 ayat yang ke-18 bagian C. Tuhan Yesus menangkap perkataan Nabi Yesaya 42 yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bunyinya demikian, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalimat memaklumkan menurut saya ada dua maksud tentang pertemuan kudus termasuk ibadah Sabat. Satu, arti memaklumkan yaitu memprioritaskan pada hari yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, arti memaklumkan yaitu ketetapan yang diperintahkan melalui Musa dan oleh Musa, yang begitu ekstrim seolah-olah tidak bisa ditoleransikan dan tidak ada tenggang rasa, yang tertulis di Imamat 23 ayat 29 dan 30. Bunyinya begini: karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Arti dilenyapkan kalau kita menangkapnya secara letterlek itu sangat-sangat kejam. Saya rasa Tuhan tidak sekejam itu. Dilenyapkan menurut pengertian saya tidak diikut sertakan. Ayat yang ke-30, setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ini lebih ekstrim lagi, lebih kejam lagi. Saya rasa maksud Tuhan tidak demikian. Kubinasakan menurut pengertian saya ditiadakan dari tengah-tengah bangsanya. Mungkin dianggap tidak layak, tidak kudus. Nah, ketetapan yang sangat ekstrim ini, maka daripada itu Tuhan Yesus memberikan, mereformasi ataupun menyempurnakan, yaitu ditambah dengan hukum kasih. Inilah hukum yang direformasi oleh Tuhan Yesus, yaitu digenapkan dengan hukum kasih yang tertulis di Matius 12 ayat 1 sampai 8. Bunyinya demikian: murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Perikopnya, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka,
Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan atau ibadah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Tuhan, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia pada dasarnya segala sesuatunya terbatas. Itulah hukum kasih. Selagi kita masih mau berusaha, masih punya kerinduan, maka selebihnya akan ditambahkan oleh Tuhan, akan ditanggungnya. Sekarang kalau kita pikir hari Sabat demi puasa apa demi ibadah? Tentu demi ibadah. Kalau puasa sangat-sangat lapar, harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, toh lapar sekali, bagaimana bisa masuk ibadah? Inilah hukum yang dilenturkan oleh Tuhan. Jadi hukum tidak terlalu ekstrim. Nah, di sini Tuhan Yesus memaklumkan hukum dengan menegakkan hukum kasih dan menyatakan perbuatannya. Berlanjut ke peristiwa lain di Injil Yohanes 8 ayat 1. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi menangkap orang berzina, diperhadapkan dengan Tuhan Yesus, karena orang-orang ahli Taurat itu berdasarkan Tauratnya Musa. Maka orang-orang Farisi bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh perempuan berzina itu syarat dengan sanksi, yaitu melempari batu. Lalu Tuhan Yesus melakukan hukum kasih, yaitu hukum yang utama dan yang pertama. Tuhan Yesus mengampuni selagi orang itu mau bertobat dari perbuatannya, sehingga batu-batu tajam itu menyingkir semuanya. Dan juga di saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, demikian juga orang-orang ahli Taurat sengaja ingin menyalahkan Tuhan karena menyalahi hukum. Tapi hukum itu sebetulnya tidak 100%, yaitu apa yang diperintahkan dari Bapa Tuhan kita